Assalamualaikum. Bintang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadir Bapak. Iya, silakan. Siapa itu MC-nya? Fatur Pak. Langsung mulai aja Pak. Silakan MC-nya siapa? Fatur Pak. Langsung mulai aja ya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Fatur ya. Ya Siapa? Pak. Silakan dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi Sudah lana jam min 4. amrina rasyada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita segala kenikmatan hingga kita dapat berkumpul kembali walaupun di Zoom meeting ini. Salawat serta salam marilah kita junjung kepada Nabi kita, Nabi yang lebih mulia dari Nabi yang lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiinnya juga sampai kepada kita hingga akhir nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Apa Alamin. suaranya kecil ya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatwa Arifin. Di sini saya akan membersamai teman-teman menjadi MC pada kajian sore hari ini. Selanjutnya, yang pertama adalah pembukaan oleh MC, lalu yang kedua inti dari acara yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Bapak Elan Sumarna, lalu yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutupan oleh MC. Baik, selanjutnya pembukaan oleh MC. Mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu melanjut ke acara selanjutnya yaitu inti dari kajian yang akan dibawakan oleh Bapak Elan Sumarna. Kepada Bapak Elan Sumarna dipersilahkan. Baik. Ini Fatur, suaranya kecil sekali. Coba dicek lagi. Ya, Baik Pak, cek cek ya. sudah Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah ngumpul semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah bersua kembali dalam bahasan kita masih tentang keutamaan azan, ya, masih tentang keutamaan azan
Eh, Seperti biasa, jamaah sekalian, untuk pertama kali di sini ada nasihat dulu ya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah oleh Muhammad, in kuntum jika kalian itu tuhibbunallah mencintai Allah, maka fattabi'uni hendaklah kalian mengikutiku." Yani mengikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah maksudnya. Niscaya yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur serta Maha Rahim. Maha Ghafur lagi Maha Rahim. Ini jamaah sekalian, ayat ini mengetengahkan kepada kita bahwa konsekuensi logis daripada mencintai Allah adalah mengikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kalau kemudian kecintaan kepada Rasulullah itu sudah ada, maka ini menjadi alasan bagi Allah mencintai kita. Di sini yuhibbukumullah, dan menjadi alasan bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah Maha Ghafur serta Maha Rahim. Jamaah yang Allah muliakan, ayat ini sekaligus membantah, ya, membantah dan sekaligus merupakan konsekuensi logis dari kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, itu menjadi konsekuensi logis bagi Allah untuk mencintai kita dan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, demikian jemaah sekalian, eh, nasihat yang patut kita renungi bersama. Terlebih hari ini kita tengah mengkaji kajian hadis. Ini juga insya Allah menjadi refleksi daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, baik, pada kesempatan ini kita mencoba mengulang bahasan kita yang minggu kemarin, ya. Hari ini kalian kita online, tidak biasanya kan ada yang offline, ada yang online. Hari ini kita seluruhnya online. Kenapa? Karena memang yang offline itu sudah pada mudik sebagian besar, begitu ya. Makanya kita online aja seluruhnya. Nah, eh, coba kita sapa-sapa dulu sebelum kita lanjut. Selamat bergabung kepada jamaah yang baru bergabung di kajian hadis, dan mungkin juga ya, mereka yang baru bergabung kepada grup kajian hadis, ya, yang sudah banyak anggotanya, alhamdulillah, biiznillah, ya. Jamaah sekalian, selamat bergabung kepada yang baru bergabung. Demikian juga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kepada sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan kemudian tentu saja kepada adik-adik, adik-adik mahasiswa dan mungkin pelajar yang Bapak cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini jemaah sekalian kita masuk pada
bahasan kedua dalam hal keutamaan azan. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rasa takutnya setan ketika mendengar azan. Nah, ketika mendengar azan itu setan terbirit-birit, ya, lari, melarikan diri, tunggang-langgang, bahkan kemudian terkentut, kentut bahasanya. Kalau dalam bahasa kita mungkin ditambah juga terkencing-kencing, begitu ya. Nah, oleh karena itu dalam gambaran hadis di atas nampak apa setan itu yang dimusuhnya sehingga dia khawatir, ya, akan musuhnya itu yaitu adalah suara suara azan dan tentu saja suara iqomah, gitu ya. Nah, kalimat terkentut-kentut jamaah sekalian itu menunjukkan memang setan itu punya rongga perut, ya. Nah, kalau sudah punya rongga perut berarti setan itu makan dan minum, ya. Nah, bagaimana dengan malaikat? Apakah malaikat punya rongga perut? Pertanyaannya, dalam beberapa alfar disampaikan bahwa malaikat itu tidak punya rongga perut, ya, sehingga tidak punya rongga perut, sehingga malaikat itu merupakan sesuatu yang padat, begitu ya. Nah, sementara setan memiliki rongga perut dan lalu berkembang biak, ya. Berbeda halnya dengan malaikat, tidak punya rongga perut dan tidak menikah, ya. Nah, jamaah sekalian, dalam bahasan kemarin juga disampaikan bahwa eh, kaum mukminin itu yang dia itu tentram dengan zikir, jamaah sekalian, maka kenyangnya perut itu adalah bisa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang kemarin kita bahas, itu Rasulullah di satu sisi melarang sahabatnya untuk untuk melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang bersambung-sambung, ya. Dimulai dari hari kedua ke sana bersambung-sambung, tidak apa namanya, tidak buka, ya, tidak sahur terus saja begitu. Namun kenyataan ini jamaah sekalian dilarang oleh Rasulullah SAW, yang walaupun kekhususan bagi beliau, beliau melakukan sholat sunat, apa, sholat sunat puasa wisol tadi, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, eh, ketika ditanya oleh para sahabat, ketika Rasulullah mengatakan Rasul melarang puasa wisol tadi kepada sahabatnya, lalu dari tanya balik oleh para sahabat, apakah engkau demikian juga ya Rasulullah? Nah, Rasulullah mengatakan, aku ini berbeda dengan kalian. Aku tidur bersama Robku, dan Allah juga sudah menyuguhi eh, apa, menyuguhi beberapa kalimat untuk dibaca yang dengan membacanya menyebabkan perutnya kenyang, begitu ya. Nah, yang Allah muliakan, jadi dengan demikian Rasulullah itu senantiasa kenyang perutnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang sekalian, kita masuk lanjutan dari bahasan kita kemarin, bahwa yang tadi yang satu, yang kelima, maksudnya yang kelima, ya. Nah, yang kelima, setan itu selalu hadir untuk menyesatkan Bani Adam. Nah, ini sudah kita pahami, ya. Nah, kehadiran setan itu setelah setelah adzan, ya. Setelah adzan dikumandangkan, setan berlari, apa, berlari sejauh-jauhnya. Nah, ketika adzan selesai dikumandangkan, dia secepat kilat untuk kembali kepada orang, kembali kepada Bani Adam, ya, dengan tujuan salah satunya adalah untuk memperlambat pelaksanaan sholat. Nah, begitu ya. Jadi setan itu duduk di antara orang dan dirinya. Ini dia mengingatkan A, B, C, D sesuatu yang
mungkin sudah terlupakan, tapi diingatkan kembali oleh setan. Nah, itu ya mas sekalian. Jadi setan itu selalu hadir untuk menyesatkan Bani Adam. Nah, ya mas sekalian, ya, selalu melalaikan sholat kita, sehingga sering terjadi was-was dalam sholat kita. Nah ini, ya, selalu melalaikan sholat kita, sehingga sering terjadi was-was dalam sholat kita. Nah, jadi was-wasnya kita ini dalam sholat tidak lain adalah karena setan yang apa yang bersarang, ya, yang duduk di antara kita dan setan itu sendiri, gitu. Nah, oleh karena itu, ya mas sekalian, tidak sak lagi bahwa was-was itu dari setan, gitu ya. Nah, ya mas sekalian, ini tadi lupa kita kepada mereka yang baru bergabung, silahkan bergabung dan membuka kitab Sahih Bukhari-nya, nomor hadisnya nomor 583, ya. Atau bagi mereka yang baru bergabung, kemudian kitab Sahih Bukhari-nya ya harus mahal dan lain sebagainya, ya, maka boleh Anda juga menyimak kajian kita ini, apa namanya, menyimak, ya, kajian ini dan mendapatkan materinya dari dari grup kajian hadis. Nah, jadi bagi mereka yang belum belum bergabung ke grup, silakan bergabung ke grup. Dan bagi mereka yang masih terkendala untuk gabung ke grup, tentu dipersilahkan sampai Allah mengizinkan apa ibu bapak sekalian, adik sekalian untuk bisa gabung ke grup kajian ini. Ya. Dan materi kajian itu akan di-share di grup, begitu. Bagi mereka yang terkendala, materi kajian boleh meminta ke saudara Fatur atau saudara Fajar yang nomornya tertera di apa di player, begitu. Baik jamaah sekalian, ini mengulang lagi hadisnya masih hadis yang kemarin, ya. Ini haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, siapa yang menceritakan? Kami di sini apa? Kami di sini adalah Imam Bukhari. Jadi haddatsana telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari. Siapa? Eh, siapa? Yakni adalah Abdullah bin Yusuf. Nah, Abdullah bin Yusuf ini adalah gurunya Imam Bukhari kalau begitu. Ya. Nah, ternyata Abdullah bin Yusuf juga bertanggung jawab atas hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Sehingga qala, beliau berkata, ya, kata Rasulullah, akhbarona Malik, ya, kata Yusuf, kata Abdullah bin Yusuf, akhbarona Malik, telah mengabar jamaah, tentu bukan Imam Bukhari, tetapi Abdullah an Abi Zinad diterima dari Abu Zinad. An Abi Zinad diterima dari Abu Zinad. Kemudian Anil A'raj diterima dari Al-A'raj. Kemudian an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Nah, jadi pangkal sanadnya adalah Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Nah, kemudian Abu Hurairah menyatakan bahwa, di sini ada, ya, bahwa anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW itu qala bersabda demikian. Ini sabda nabinya, ya. Jadi jamaah sekalian, kita melakukan kajian hadis ini jadi paham, ya. Jadi sementara hadis-hadis yang tersebar di luar itu langsung ke teksnya, ya, tapi tidak mengapa, ya, karena mereka itu adalah istilahnya seksi konsumtif, gitu ya. Nah, kalau dalam kajian hadis kita harus tahu duduk masalahnya, ya.
Nah, kembali an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah dari radhiyallahu anhu, ya, kata sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Nah, ya. Nah, kata beliau, Iza apabila kumandangkan, ya. Nah, kemudian adbaro asyaitanu, adbaro sudah kocar kacir. Siapa asyaitanu? Itu setan, ya. Nah, walahu, dan setan tadi luwatun, itu setan. Tentu ke tempat-tempat yang azan sudah tidak terdengar di tempat itu. Berarti sudah jauh sekali, ya. Nah, hatta la yasma, sampai itu setan tidak mendengar, ya, tidak mendengar apa? At-ta'dzin, itu azan. Itu setan, ya, ke tempat yang jauh karena terhalang oleh azan tadi, ya. Nah, jamaah sekalian, fa idza qada an-nidaa, maka apabila sampai apa anida, anida di sini maksudnya komat, ya, ya. Oh ya, waidah, dan apabila kodok telah selesai anidaa itu azan, akbala, baru setan tadi kembali lagi, ya, kembali lagi ke manusia yang tengah sholat tadi kalau azannya sudah selesai. Hatta ida tuwiba, sampai ida apabila tuwiba diperdengarkan juga komat di sholat, untuk sholat, adbaro, dia lantas setan buru-buru kabur kembali. Begitu dan begitu, jamaah sekalian. Jadi memang metodik untuk apa, untuk mengusir setan itu adalah dengan azan, gitu ya. Nah, sampai kemudian ketika si muadzin tadi kecelakaan tadi, ya, hatta, sehingga idza qada, apabila sudah selesai, ya, at-taswib, ya, itu komat, akbala, setan kemudian kembali lagi. Nah, kembali lagi hatta yahtiro, sampai eh, apa namanya, sampai eh, bisa menutupi bainal mar'i wa nafsi, antara seseorang dengan dirinya. Jadi si setan tadi sudah membantu, apa, menyiapkan apa apa sudah membantu, maksudnya sudah adzan diperdengarkan, ya, kemudian lari, dan sudah ketika lari kemudian qomat diperdengarkan, lari kembali. Nah, lari yang ketiga itu kemudian setan kembali lagi, tidak ada kapok-kapoknya, dan kemudian duduk di antara dia, ya. Nah, duduk di antara al-mar'i, di antara seseorang, wa nafsihi, dan dirinya yang lainnya, mungkin tetanggannya, akun putranya, dan lain sebagainya, ya. Yaqulu, sehingga dia berkata, uzkur, ingatlah kada hal ini, uzkur, ingatlah kada hal ini. Nah, itu yang diungkapkan oleh setan kepada kita, ya. Hatta yadolla, sehingga eh, sehingga apa, sudah, apa namanya, eh, kegelapan, ya, sehingga seseorang tadi kegelapan, layadri, eh, layadri, ia tidak tahu, begitu, kam sholat, berapa rakaat sholat, gitu. Jadi kalau sudah seseorang itu lupa dalam sholatnya, lupa bacanya dan sebagainya, itu pertanda, ya, bahwa setan sudah mulai merasuki tubuhnya, begitu, ya. Nah, itu jamaah sekalian, hadisnya. Kita kembali ke bahasan tadi, ya, kembali ke bahasan tadi.
Nah, jadi kita ulangi ya, setan itu selalu hadir itu untuk menyesatkan ada anak Adam. Jadi artinya ketika setan kembali setelahnya diusir oleh azan dan iqamah, setan itu pergi sejauh-jauhnya dan memastikan bahwa azan dan iqamah sudah selesai sehingga dia masuk lagi ke masjid dan dia duduk antara dirinya dan antara setan tadi. Ya, nah begitu ya. Sehingga setan itu bisa mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu dalam sholat tadi. Gitu ya, jemaah sekalian. Baik. Nah itu eh, kemudian kita masuk ke yang F, F ya. Nah, setan itu sudah jelas dia melalaikan sholat kita. Kan tadi setan kembali setelah komat dan ikomah itu sudah selesai, setan masuk kembali ke tempat kita, duduk di antara dirinya dan kita. Ya. Nah, itu kalau kita was-was, jamaskan itu artinya pertama setan sudah duduk dalam diri kita. Dia sudah duduk, ya. Itu, ya. Nah, kemudian si setan tadi kalau apa kemudian memberikan was-was ya memberikan was-was dalam diri kita apakah 3 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat dan sebagainya itu pertama setan itu sudah duduk di antara dirinya dan kita begitu ya. Nah jamaah yang Allah muliakan, nah kita sapa-sapa dulu ya, Fatul ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam kajian hadis. Kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada. Dan tentu saja adik-adik mahasiswa dan yang lainnya yang Bapak cinta ini ya. Kita sudah masuk ke bab tentang keutamaan azan ya. Nah, tentu saja jamaah sekalian, walaupun kita sudah masuk ke dalam bab yang baru keutamaan azan, kalau kemudian jamaah masih apa masih memperbincangkan ya misal terkait dengan apa di laptop ini maka silakan untuk memberikan masukan-masukannya. Baik jamaah sekalian, eh, ada pertanyaan begini ketika was-was itu dimasukkan ke dalam diri kita oleh setan ya. Nah, sehingga seperti yang terlihat dalam hadis tadi ada uzkur kada. Ingatlah ini, ingatlah itu. Nah, berarti ya. Nah, jadi was-was itu sebenarnya dapat mengurangi kesempurnaan sholat kita. Ya. Nah, was-was adalah ucapan dan ekspresi hati. Jadi was-was itu adalah ucapan dan ekspresi hati. Ya, was-was itu. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, uzkur kada, uzkur kada. Nah, ini apa? Ini yang berbicara dari kita sendiri, ya. Karena setan tadi masuk duduk di antara dirinya dan kita, ya. Nah, jemaah sekalian, itu tentang was-was tadi, ya. Nah, terkait dengan was-was ini, ada beberapa hadis Nabi, jemaah sekalian, ya. Kata Rasulullah ini bukan A ya, ini adalah la. Ini kehilangan ini ya. Ini coba kita tulis ulang ya. Oh ya, salah. Nah, bukan A itu ya, la ya. La sholata, kata Rasulullah, tidak ada sholat bihadratit ta'am apabila makanan sudah terhidang. Walahwa dan tidak ada sholat yudafi'ul akhbatha ah
yudafihul ahbatafan, ya. Eh, Tidak ada sholat bagi yang menahan dua kotoran. Dalam hal ini adalah eh, kencing atau buang air besar. Nah, itu tidak ada yang bisa menahan, kata Rasulullah, ya. Nah, jamaah sekalian, terkait dengan makanan tadi, ya, yang terhidang saat kita mau sholat, ya. Nah, Rasulullah bersabda, "Idza qadamal asya", apabila isya, apabila isya telah waktu isya telah datang, ya, fabda'u qabla antu sallu, maka disarankan kita untuk berselawat kepada Nabi, ya. Baik, hal itu ketika ketika apa ketika takzim kita atau ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu jamaah sekalian, ya. Nah, bahkan dalam beberapa hadis ini supaya supaya mudah dikutip artinya saja. Eh, Dalam hadis Bukhari nomor 673, ya, Rasulullah bersabda, jika makan malam tersajikan, maka dahulukan makan malam terlebih dahulu sebelum sholat maghrib. Ya. Dan tak perlu tergesa-gesa dengan menyantap makanan malam kalian. Dikata Rasulullah, silakan kalau ada makanan yang masih basah di tangan sementara kita mau wudhu, ya, diusahakan dijemur dulu di mana, ya, begitu. Kemudian silakan untuk berwudhu. Nah, begitu. Ya. Itu jamaah sekalian, ya. Nah, yang selanjutnya yang ke-H, memanfaatkan situasi sholat untuk mengingat sesuatu yang penting. Sehingga kemudian ingat kembali. Hal seperti itu jelas adalah perkara yang mubah. Ya. Jadi ini memanfaatkan kelihayan setan untuk kita melakukan sesuatu yang terlupakan. Ya. Misal kita lupa nih kacamata disimpan di mana, begitu, ya. Karena kacamata itu sangat urgen, ya, maka eh, kita boleh melakukan sholat. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Abu Hanifah, ya, kepada seseorang sahabat yang BAB, ya, kemudian eh, setelah BAB dia terlupakan, ya, dia terlupakan nyimpennya di mana, maka kemudian disarankan oleh sahabat yang lain untuk sholat, dan setelah sholat baru ingat dia menyimpan sesuatu itu di tempat itu, ya. Nah, jadi yang seperti ini dibolehkan ya mas kalian, ya, dibolehkan. Jadi memanfaatkan situasi sholat untuk mengingat sesuatu yang penting, sehingga kemudian ingat kembali adalah merupakan perkara yang dibolehkan atau mubah. Jamaah sekalian, di sini kita melakukan ajas manfaat dari perilaku setan yang senantiasa menjadikan kita was-was dalam sholat. Nah, jadi kita mencoba untuk melawan setan, ya, melawan setan tadi, ya. Nah, dengan cara melaksanakan ajas manfaat, ya, maksudnya begini, ketika setan itu menghunjamkan was-was dalam diri kita, maka itu tidak perlu kita perhatikan, ya. Yang penting coba kita apa kalau ada waktu untuk membuat apa yang diwaswaskan masalah setan tadi, ya. Oke. Jadi hal ini pernah dilakukan oleh Abu Hanifah jamaah sekalian ketika beliau menyuruh seseorang untuk sholat dalam mengingat sesuatu yang terlupakan tadi. Nah, kan ada kalanya, ya, jamaah sekalian, kita lupa tapi setelah sholat baru kita ingat. Nah, yang seperti itu apakah dibolehkan? Pertanyaannya tentu boleh, ya, boleh, gitu, ya, dibolehkan.
Nah, eh, jamaah sekalian, jadi di sini kita melakukan ajas manfaat ya dari perilaku setan yang senantiasa menjadikan kita was-was dalam sholat. Nah, jadi maksudnya kita kita membuat ramuan dan ramuan itu kita simpan beberapa saat, kemudian kita apa nih menggoreng kue, menggoreng pisang misalnya. Nah, sembari setan itu membuang membeli pisang tadi, nah eh, kemudian dibacakanlah ruqyahnya, ya ruqyahnya berupa apa? Tentu berupa apa? Berupa azan tadi, ya, karena azan ini menjadi pelindung untuk supaya tidak saling menatap, ya. Nah, begitu. Ini jamaah sekalian demikian, ya. Jadi itu dibolehkan. Ya. Nah, adapun dalam hadis jamaah sekalian tentang hatta yadullah rajul la yadri kam salat. Ya. Sehingga eh, untuk menyikapi hal itu maka obatnya kalau dengan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam. Nah, demikian jamaah sekalian kajian kita hari ini. Jadi kesimpulannya, nanti kita patur sapa-sapa dulu ya, Faja. Nah, ini eh, kita sudah mengkaji tentang jamaah sekalian tentang keutamaan adzan ya. Nah, dalam hal keutamaan adzan ini kita sudah dibantu oleh yang lainnya ya. Ya. Silakan, Fatur, barangkali ada hal yang akan ditanyakan oleh jamaah sekalian tentang ini, enggak? Silakan. Ya Pak Ustadz, Ya, oh, bangga, Pak Rohman, bangga, 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 langsung ya Pak Ustadz. langsung, langsung, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Silakan, Ustaz Rohman. senang ini lihat Pak Ustadz di layarnya. Seraya masih dinas ini udah di rumah aja. Masih di ruangan, Pak Rohman. Iya. Tadinya kita Pak, mau offline, apa, ada offline-nya, tapi ternyata karena jamaah kita, terutama mahasiswa, sudah pada mudik, Pak Rohman. oh iya, udah libur ya. Mohon, ya, mohon. Iya, bagus Pak, ada Ya, Zoom-nya ya. Pak mohon. Ustadz gini pertanyaannya. Yang satu tentang keutamaan azan itu. Jadi kalau dilihat kan setan itu ketika azan kabur begitu lari Pak ya. Setelah qomat mendekat lagi ke yang sholat seolah-olah kepada yang sholat mah tidak takut gitu Pak. Padahal bacaan azan itu ya seperti syahadatnya, tahlilnya sudah ada di bacaan sholat begitu Pak ya. Artinya sholat itu lebih komplit dari azan secara bacaannya gitu. Tapi kenapa setan itu tidak takut oleh yang sholat itu begitu, bahkan menggoda sampai duduk di sampingnya. Dan bahkan ada lagi hadis yang lain ketika setan mau menggoda orang yang sholat, tetapi tidak berani atau takut karena ada orang yang berilmu sedang tidur. Artinya orang berilmu walaupun sedang tidur lebih ditakuti daripada yang sedang sholat begitu Pak ya. Saya pendengar itu. Kemudian yang kedua, ya, itu apakah termasuk was-was atau tidak. Jadi saya mendengar bahwa seperti Imam Syafi'i dalam satu bulan itu khatam Al-Qur'annya sampai 60 kali, 60 kali apa ya, artinya satu hari berarti 2 kali khatam. Dalam hati saya was apakah itu betul karena ya kita ngaji satu juz saja sampai pusing gitu Pak. Ini apalagi sampai sehari 2 itu. Apalagi seperti Utsman bin Affan katanya itu hadisnya apa saya tidak dalam satu rokaat sholat itu menghatamkan 1 kali Al-Quran. Saya dalam hati terus terang aja gitu. Jadi was-was apakah termasuk was-was dari setan atau memang ya seperti saya takutnya saya dosa begitu. Apakah harus seperti apa gitu mengimani hadis itu begitu Pak. Tolong mungkin penjelasan dari Bapak sekiranya artisnya apa Sohi atau dan sebagainya silahkan mungkin ini Pak.
Tapi itu kan di luar materi Bapak, silahkan kalau memungkinkan ya silahkan dijawab mungkin supaya kalau tidak mungkin kan ya itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, ini Pak Ustadz Rohman yang selalu setia ya, menemani kita dalam kajian hadis ya. Terima kasih Pak Ustadz Rohman atas bahasannya. Jamaah sekalian, eh, sebagaimana terdengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Rohman. Nah, memang jadi ini sepertinya mereka itu setan itu tidak takut ya, tidak takut kepada kita yang sholat, takutnya itu kepada azan dan iqomah. Jadi setelah azan dan iqomah, si setan itu kemudian mendekat lagi kepada kita dan duduk di antara kita ini, begitu ya, dan kemudian membisikkan berupa ungkapan dan ekspresi hati, berupa ucapan dan ekspresi hati untuk sebenarnya ingat ini, coba ingat itu, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya seperti Pak Ustadz Rahman tadi sampaikan, kenapa sih sepertinya setan itu tidak takut kepada kita, ya, yang sholat, gitu, atau bahkan kepada imam juga termasuk ke dalamnya, begitu. Nah, ini jamaah sekalian, eh, ini kita harus sebenarnya sebenarnya setan itu kan takut dengan zikir kepada Allah, takut dengan zikir kepada Allah ya. Nah, kalau kaidahnya bahwa setan itu takut dengan zikir kepada Allah, padahal kita ketika sholat itu lagi zikir. Nah, ini ada dua hal yang harus kita kompromikan. Nah, kalau setan itu takut dengan zikir kepada Allah, itu sudah jelas, itu mutlak, begitu ya. Nah, nah, tinggal persoalannya, eh, apa betul kita ini ketika kita ini sholat itu dalam keadaan zikir kepada Allah, zikir kepada Allah di sini maksudnya mengikuti bacaan imam saat imam menjaharkan sholat, ketika imam menjaharkan bacaan sholat, kita apa betul mendengar atau menghayatinya? Atau ketika kita sholat di belakang imam, ketika sholatnya dalam sholat-sholat yang bacaannya tidak dizaharkan. Nah ini yang kemudian harus dievaluasi, gitu ya, harus dievaluasi. Jamaah yang Allah muliakan, hanya seringnya kita ini kalau sholat itu kan niatnya tidak dikukuhkan, gitu ya. Artinya kalau kita pergi ke masjid, baik dari kampus ataupun dari rumah kita, itu niat itu belum kita perbaharui, begitu. Jadi eh, eh, kadang mengalir begitu, ini udah ada bisa pergi saja kita begitu ya, bukan pergi sampai ke masjid, kita takut ihram. Nah, sepertinya jangan sekali niat yang mengalir. Nah, karena niat yang mengalir begitu. Nah, mestinya jamaah sekalian, ketika azan sudah berkumandang, katakanlah azan asar berkumandang ya. Nah, kita perbaharui niat lagi bahwa kita ini akan melaksanakan sholat asar, begitu. Sehingga setelah wudhu dan pergi ke masjid itu, kita sudah bulat tekad untuk sholat asar. Nah, ya, ketika takbiratul ihram itu kita sudah membulatkan tekad, sudah berniat, ya, sudah berniat bahwa kita akan sholat asar dan membulatkan niat itu. Nah, kemudian kita konsentrasi dengan apa yang kita baca, ya. Nah, selama kita konsentrasi dengan apa yang kita baca, maka setan sudah menjauh kita. Tetapi kalau kemudian kita belum memperbaharui niat,
niatnya mengalir seperti yang tadi disampaikan, itu ya Mas, maka itu pintu setan itu terbuka lebar. Sehingga kita takbiratul ihram itu, ya Mas sekalian, itu kita masih membawa kenangan-kenangan, ya kalau mendapatkan mendapatkan nikmat dari Allah, misal mendapatkan rezeki, ya. Nah, kita belum menyimpan itu kenangan manis itu, ya. Belum bisa menyimpan. Jadi masih terbawa ketika kita sholat, begitu. Nah, atau kalau kita mendapatkan sebuah sebuah kekecewaan, ya, itu pun kekecewaan itu belum kita simpan juga, ya, sehingga terbawa dalam sholat. Nah, kenangan-kenangan yang pahit ataupun yang manis ketika kita belum menyimpannya, walaupun kita sudah niat akan sholat, tapi niatnya masih belum kita kukuhkan, gitu ya. Maka ketika kita takbiratul ihram, maka pengalaman-pengalaman yang pahit atau yang manis itu sekaligus menjadi tumpuan setan untuk untuk apa namanya untuk apa untuk menggagalkan kehusuan kita tadi. Nah, tentu saja apa yang kita baca karena hati kita ini tidak mengikuti apa yang kita baca, ya, akhirnya kekuatan zikir itu tidak mampu mengalahkan setan, ya. Jadi karena hati kita tidak full dalam membacanya, gitu ya. Nah, itu Pak Ustadz Rahman dan jamaah sekalian, salah satu penyebabnya, ya, kenapa setan tidak takut kepada kita yang sholat. Karena pertama tadi sholat kita belum disiapkan seperti kita akan melaksanakan sholat, begitu. Padahal dalam beberapa hadis dikatakan, ya, dalam beberapa asar sahabat dikatakan, ya, beberapa keterangan itu kalau kita sholat mestinya mestinya niat kita sholat itu sholat seperti kita tidak akan menemukan sholat lagi, ya, sholat yang terakhir. Nah, kalau kita sudah sholat, melakukan sholat seperti sholat kita yang terakhir ini, begitu niatnya seperti itu, insya Allah, ya, setan tidak akan mengganggu. Nah, jadi setan akan mengganggu kita yang sholat itu gara-gara kita belum membulatkan tekad. Jadi niat kita ini niatnya niat yang mengalir saja, gitu ya. Ini sudah adzan duhur nih, misal. Nah, sudah. Jadi karena sudah rutinitas, kita kemudian pergi berwudu dan pergi ke masjid dan kemudian takbiratul ihram. Nah, yang seperti itu yang kemudian orang seperti itu orang yang belum bisa menyimpan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan terbawa dalam sholat. Nah, itu yang kemudian karena hatinya tidak khusyuk, ya, membaca bacaan sholat, sehingga kekuatan zikir itu sangat lemah untuk mengusir setan. Nah, demikian jemaah sekalian, ya, Pak Ustadz Rahman, seperti itu diantaranya kelemahan kita ini. Jadi kembali lagi kepada evaluasi diri kita. Jadi mestinya kalau kita akan sholat, jemaah sekalian, bulatkan tekad. Kalau kita akan wudhu, bulatkan tekad wudhu. Kemudian bulatkan kepergian kita akan pergi ke masjid. Kemudian ketika takbiratul ihram, bulatkan kita akan melaksanakan sholat dan simpan dulu semua semua kenangan-kenangan, semua pengalaman-pengalaman kita, baik yang manis terlebih yang pahit. Baru kita takbiratul ihram. Nah, di sanalah ya Mas kalian, di samping memang nanti ketika takbiratul ihram itu adab sholat diperhatikan. Salah satu adab sholat itu adalah kita menghusukkan badan kita dan menghusukkan batin kita. Nah, husuk batin itu adalah dengan cara tadi kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Dan adab husuk badan kita itu adalah dengan cara melakukan sholat sesuai dengan kaidah-kaidah contoh-contoh dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian itu mungkin Pak Ustadz Rahman dan jamaah sekalian yang sering kita lakukan dalam sholat seperti itu. Belum membulatkan tekad, mengalir aja begitu. Sehingga pengalaman-pengalaman kita sebelum itu terbawa sholat. Nah gitu, itu di antaranya kelemahan-kelemahan kita itu. Nah insya Allah kalau kalau kita akan sholat dibulatkan tekadnya, ya, niat kita dibulatkan, diperbaharui niat kita, gitu ya. Niat kita wudhu, kita nih akan wudhu nih, perbaharui niatnya. Kita akan wudhu, bulatkan tekadnya akan wudhu. Nah, kemudian eh, kepergian kita ke masjid, bulatkan bahwa kita akan ke masjid untuk sholat duhur umpamanya, dan ketika kita akan sementara apa manisnya apa pengalaman kita dan terlebih yang pahit pun disimpan dulu sementara ya. Kita kita akan sholat dan dalam sholat itu jadikanlah seolah-olah sholat kita yang terakhir. Nah kalau yang seperti itu jamaah sekalian insya Allah setan akan jauh karena apa yang kita lisankan adalah sesuatu dari bacaan-bacaan sholat adalah sesuai dengan hati kita. Karena hati kita fokus kepada apa yang kita baca. Itu setan akan pergi karena setan sangat sangat apa namanya sangat takut dengan orang yang zikir. Nah sementara tadi Pak Sadoman menjelaskan, nah orang yang setan juga takut kepada orang yang tertidur. Memang ada hadisnya. Kenapa? Karena orang yang tidur tadi apa tadi seperti orang yang sholat tadi dia membulatkan tekadnya mau tidur kita baca dia membaca bacaan sholatnya ya jadi dia niat akan tidur kemudian membaca kalau bisa berwudu dulu dalam tidur itu disunahkan jamaah sekalian kalau kita akan tidur itu berwudu dulu nah kalau bisa mah sholat dulu ya nah paling tidak kalau tidak sholat ya berwudu dulu kemudian membaca 2 tahun, kemudian membaca apa namanya ayat kursi, baru Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, dan kemudian sebelum kita tertidur dikir-dikir sampai kita ya tidur. Ya, karena tidur kita kan tidak tahu kapan ya, kapan. Nah orang yang tidur seperti itu, jamaah sekalian, insya Allah sudah dibentengi oleh dikir-dikir dan setan takut. Begitu. Demikian Pak Ustadz Rahman di antara hal-hal yang kenapa kita ini dalam sholat itu selalu tidak khusyuk ya karena ya perbuatan kita sendiri ya di antaranya. Demikian Pak Ustadz Rahman, alhamdulillah. Jelas Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Rahman. Satu lagi mungkin Pak Ustadz yang Silakan, satu mangga, tadi, mangga, Pak Ustadz Rahman. ya, apakah itu kalau kita tidak percaya apa itu seperti hadis tadi Imam Syafi'i sampai sehari 2 kali hatam, kemudian Utsman bin Affan sampai 1 kali rokaat sholat menghatamkan Al-Quran. Maksud saya was-was itu apakah itu, kalau saya diri saya sendiri was-was itu datangnya dari setan atau memang kita itu harus percaya langsung begitu Pak bahwa itu memang benar seperti itu gitu itunya kejadiannya apa jadi sikap sikap saya harus seperti apa. Sementara ini terus terang saja saya jadi was-was tadi gitu. Was-was Iya, dari setan atau gimana gitu Pak Ustaz. ya, ya. Alhamdulillah Pak Ustadz Rahman, jamaah sekalian, ini ada bahasan baru Pak Ustadz Rahman. Jamaah sekalian, was-was itu tentu dari setan. Nah, hanya kita yang membuka pintunya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita yang membuka pintunya, setan kemudian menyelinap ke dalam hati kita untuk memberikan kewaswasan. Apa sehingga kita terlena dengan pengalaman-pengalaman yang belum kita simpan tadi. Karena setan kan masuk ke dalam diri kita itu melalui pengalaman-pengalaman tadi. Nah, misal jamaah sekalian kita terutama hal-hal yang
yang sifatnya sama aja sih, pengalaman yang manis maupun pengalaman yang pahit. Katakanlah kita ambil pengalaman yang pahit ya. Sebelum sholat misal kita ini apa mendapatkan kekecewaan terhadap sesuatu. Nah, gitu ya. Nah, kekecewaan terhadap sesuatu itu masih menyeruak dalam hati kita, ya. Nah, tiba-tiba belum kita obati itu si si rasa sakit hati ini belum kita obati, masih menyeruak dalam hati kita. Nah, kemudian kita wudhu dengan wudhu yang mengalir, dengan niat yang mengalir tadi belum kita perbaharui. Nah, kemudian kita sholat takbiratul ihram, ya akibatnya sholat dalam kondisi kondisi kita tengah tengah luka hati kita dengan sesuatu tadi. Nah, ini menjadi pintu yang sangat yang lebar, pintu yang lebar bagi setan untuk masuk dan menyelinap dan memanjang-manjangkan daripada kekecewaan tadi, jamaah sekalian. Nah, gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, nah kalau begitu adab-adab sholat itu adalah salah satunya menyimpan dulu pengalaman-pengalaman manis atau pengalaman-pengalaman pahit. Pengalaman manisnya itu sudah jelas ya. Wah, nanti kalau kita dapat rezeki, misal dapat rezeki ya, wah, dapat rezeki langsung kita sholat. Nah, kita sholat itu belum disimpan tuh pengalaman manis itu. Akhirnya setan kemudian memanjang-manjangkan angan-angan lewat pengalaman manis tadi. Misal, iya, dalam sholat nih, dalam sholat, kalau kalau kita dapat rezeki sekian, bisa bisa memenuhi kebutuhan ini. Padahal banyak kebutuhan yang harus kita kita penuhi. Wah, ini baru dapat rezekinya. Kita mana dulu ya? Nah, kok rasanya rezeki yang segini baru bisa menutupi kebutuhan A, padahal kebutuhan yang lain juga masih menganga begitu. Nah, terus saja. Jadi akhirnya apa bacaan kemana hati berbicara tentang masalah kebutuhan tadi, nah dan lain sebagainya. Nah itu, nah, nah kemudian setelah itu baru kita lupa gerakan sholat, ya gerakan sholat kita lupa. Kemudian setan menambah kewaswasan, apakah 3 rakaat, apakah 4 rakaat dan sebagainya, begitu ya. Nah itu jamaah sekalian. Nah jadi kalau kita waswas, waswas itu dari setan. Pintu pembukanya dari diri kita sendiri. Nah, nah caranya seperti tadi. Nah, terkait dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang bisa melaksanakan sholat, tentu sholat-sholat yang seperti itu, Pak Ustadz Rahman dan jamaah sekalian adalah sholat-sholat yang apa namanya, sholat-sholat sendirian, gitu ya, sholat sendirian, begitu. Jadi kalau sholat sendirian, bolehlah kita melaksanakan sampai apa namanya sampai kita sampai eh, satu rakaat bisa berapa juz begitu itu salat sendirian. Nah, itulah ciri bahwa betul-betul niat untuk sholatnya udah bulat begitu dan bisa gitu ya insya Allah seperti itu bisa. Nah, gitu ya bisa insya Allah gitu ya dan setan juga sudah sendirinya terusir gitu. Jadi ini apa Pak Ustadz Rahman ini evaluasinya kepada diri kita sendiri pembulatan tekadnya belum untuk kita sholat. Nah jadi yang paling penting simpan dulu ketika kita akan sholat, simpan dulu pengalaman manis dan pengalaman pahitnya dulu ya. Kita fokus kepada kita bahwa kita ini akan akan melaksanakan sholat. Sehingga ketika kita takbiratul ihram, posisi lahir dan batin kita sudah fokus kepada apa yang tengah kita baca. Nah, jadi simpan dulu pengalaman manisnya, ya. Kemudian pengalaman pahitnya juga harus diobatin dulu. Pengalaman pahitnya diobatin. Kalau kita kecewa, jangan kan kecewa dengan sesuatu, ya obatin dulu kekecewaannya. Nah, pengobatan kita ini terhadap kekecewaan ya baca Quran dulu sebelum sholat, baca Quran dulu atau mencari nasihat dulu atau mungkin harus tidur dulu, boleh tidur dulu
kalau memang obat daripada kemarahan itu tidur, maka tidur dulu. Nah, begitu. Nah, jadi begitu ya Mas sekalian. Jadi harus berobat dulu. Harus berobat dulu sebelum kita sholat. Dengan demikian memang butuh persiapan sholat itu memang tidak bisa otomatis ya. Ketika adzan tiba langsung kita kita sholat ya. Apa butuh otomatis pengobatan dulu ya. Nah itu jamaah sekalian, terima kasih Pak Ustadz Rahman. Alhamdulillah hatur nuhun. Jazakallah khairan kasiran Pak Amin. Ustaz. Memang periogi apa pelatihan, periogi apa maksudnya berlatih memang sama berlatih. Jadi kalau sudah berlatih, maka sholat kita ini sholat seperti para sahabat yang apa sholat tarawehnya itu ba'da isya selesai menjelang sahur begitu. Nah, gitu ya. Itu jamaah sekalian seperti itu. Kalau sahabat kan itu sampai 30 juz itu selesai ketika sholat apa? Sholat tarawih itu sampai di antara mereka jamaah sekalian saking lamanya sholat tarawih ada yang bersandar ke tongkat dan sebagainya. Nah, begitu jamaah sekalian. Kita mah yang 11 selesainya setengah 9, yang 27 juga Sama. setengah 9, nah, sama. Nah, gitu ya. Nah, itulah jamaah sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Ustadz Rahman. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, kembali ke Fatur. Fatur masih ini, silakan Fatur. Baik, terima kasih kepada Pak Elan yang telah menjawab. Silakan bagi Akang Tete, teman-teman semua, Bapak Ibu dan para dosen yang ingin bertanya boleh untuk raise hand, on mic maupun mengacungkan tangan. Silakan jamaah sekalian yang akan ini dari TV UPI mungkin berhalangan untuk meliput ya. Jamaah sekalian nggak apa-apa, nanti ada siaran ulangnya di apa di eh, di channel atau di Hima ya, Fatur ya di Hima apa Hima IPAI ya. Ya, Pak. Ya. Sambil nunggu jamaah sekalian, baik eh, kita ulas kembali sedikit bahasan kita ya. Nah, jadi kaidahnya dari hadis ini jamaah bahwa setan itu takut dengan azan dan koma. Nah, itu ya. Sehingga setan itu lari terbirit-birit, terkentut-kentut bahasanya dalam hadis ini. Atau dalam bahasa kita terkencing-kencing. Ya. Karena kenapa begitu? Ini menunjukkan bahwa setan itu panik. Panik sekali kalau sudah mendengar azan dan iqamah itu. Nah, tetapi kemudian setelah azan dan setelah iqamah mereka kembali lagi duduk di antara kita ya duduk di antara kita dan diri kita jadi duduk di antara kita dalam hadis itu duduknya di antara dirinya dan kita ya duduknya kemudian si setan itu masuk menyelinap ke dalam pikiran kita melalui apa nah tadi seperti yang ditanyakan Pak Ustaz Rahman melalui pengalaman-pengalaman yang belum kita simpan dahulu begitu. Karena itu pengalaman-pengalaman atau memori-memori dari pengalaman-pengalaman yang manis harus disimpan dulu. Jangan jangan dibiarkan liar. Jadi kalau kita punya rezeki sebelum kita sholat tiba-tiba, aduh ada yang transfer nih rezeki sekian, gitu ya. Nah kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Nah perencanaan-perencanaan atas rezeki tadi kita simpan. Kita akan sholat dulu. Syukur, kemudian kita bisa bersyukur atas rezeki tadi ya. Atau kemudian kita sebelum sholat itu ada apa pengalaman pahit, kekecewaan ini dan itu, maka obatin dulu kekecewaan itu, ya obatin dulu dengan baca Quran, ya dengan tidur atau dengan apa curhat, bisa begitu ya, curhat ke teman dan lain sebagainya supaya kemudian si pengalaman itu
menjadi relatif tidak terlampau apa mengganggu eh, khusyuk kita ya begitu. Nah, itu jamaah sekalian ya. Nah, kemudian setan itu ternyata punya rongga perut kalau begitu. Nah, malaikat maaf tidak punya rongga perut dan tidak menikah. Ya, malaikat itu semacam benak padat ya. Itu padat, benak padat ini dari cahaya dia yang kemudian yang tadi tidak punya syahwat ya. Nah, kemudian zikir kepada Allah itu bisa mengenyangkan perut, gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan bahasan-bahasan yang sudah tadi kita bahas ya. Demikian jemaah sekalian bahasan kita karena sudah apa? Sudah eh, apa namanya? Sudah jam 5 ya. Betul apalagi kita akan eh, eh, bersiap-siap untuk saum. Selamat jemaah sekalian, selamat melaksanakan saum Ramadan yang sebentar lagi kita usai. Semoga Ramadan itu betul-betul menjadi bulan yang bisa mendidik kita ini semua. Eh, Kemudian sebelum lupa jamaah sekalian untuk kajian hadis karena ini kita sudah menjelang Idul Adha, jadi untuk minggu depan kita apa libur dulu dan insya Allah akan dilanjutkan setelah Id. Demikian jamaah sekalian kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan aku kembalikan ke Fatur. Silakan Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Elan Sumarna yang telah memberikan materi pada kajian sore hari ini. Melanjut ke acara selanjutnya yaitu penutupan dari MC. Mari kita tutup dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Pak Samsung. Oh, Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah,